Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Oke, alhamdulillah ya. Semua kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita berjumpa lagi ya dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga kalian tetap semangat ya. Nanti hari Senin besok tanggal 1 kalian sudah mulai penilaian tengah semester ya. Jadi kamu harus semangat ya, harus belajar yang rajin di rumahnya masing-masing. Baik anak-anak ya, hari ini tanggal 26 Februari 2021 ya. Harinya hari apa anak-anak? Hari Jumat ya. Hari Jumat kita belajarnya 2 pembelajaran dari Bu Suci, yaitu pertama tematik, kedua kebaharian. Untuk kebaharian kalian ulangan ya, kalian mengerjakan penilaian harian kebaharian yaitu bab 6 ya. Sudah Bu Guru tulis di WA. Mudah-mudahan kalian bisa semua, nilainya dapat bagus semuanya ya. Baik anak-anak, kita mulai saja ya, kita langsung mulai saja. Namun seperti biasa kalian siapkan alat-alatnya ya, bukunya, alat tulisnya, dan juga Bu Guru pesan tetaplah patuhi ya protokol kesehatan ya, sehingga kita dapat sehat terus ya. Oke. Baik, hari ini yaitu tematik 4G. Indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1 yaitu pembelajaran 4, 5 dan 6 ya. Kita lanjutkan. Minggu yang lalu pembelajaran 1, 2, 3. Sekarang pembelajaran 4, 5 dan 6. Namun kalian harus berdoa dulu ya, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga Allah selalu memberikan kita perlindungan, kesehatan ya, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Oke, kita lanjutkan ya Nana ya. Ya, kita masuk ke pembelajaran 4, yaitu kalau di buku tulis halaman 20 ya, halaman 20 ya. Nah, itu pembelajaran keempat. Subtema 1 yaitu keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Baik. Nah, bahasa daerah merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh suku tertentu di suatu daerah. Kalian pasti tahu bahwa negara kita, negara Indonesia, terdiri dari bermacam-macam suku bangsa ya, yang berada di wilayah kita ini dari Sabang sampai Merauke ya. Kita berada di Jakarta. Di Jakarta aja sudah kita suku apa anak-anak di Jakarta, yaitu suku Betawi ya. Di Jawa itu banyak suku Jawa, Betawi, Sunda ya, Madura ya. Nah, itu suku yang ada di Jawa. Nah, ini lihat ini ya. Ini suku mana? Kalau lihat dari pakaiannya suku mana nih? Suku mana? Padang ya, anak-anak Padang ya. Nah, bahasanya apa nih? Ba'aka Banyu. Nah, apa kabarnya? Nah, nih siapa yang orang Padang pasti lebih bisa. Ya, ini apa kareba? Gimana kabarnya? Nah, Betawi ya. Nah, setiap suku bangsa itu memiliki apa anak? Bahasa daerah masing-masing ya. Jadi bahasa daerah itu merupakan alat komunikasi yang digunakan ya, yang digunakan oleh suku tertentu di suatu daerah ya. Jadi kalau mereka tinggal di Jawa ya bahasa daerahnya bahasa Jawa ya. Kalau di Padang ya bahasa Padang ya. Nah, di Jakarta, nah ini udah campur nih Betawi ya.
Baik, banyak sekali bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia itu. Kita lanjutkan dulu. Nah, keragaman bahasa daerah di Indonesia. Nah, berikut contoh bahasa daerah yang terdapat di pulau-pulau Indonesia. Ini hanya sebagian anak-anak, masih banyak lagi yang nggak ditulis di sini ya. Nah, ini misalnya di Pulau Sumatera. Bahasa apa saja yang ada di situ? Bahasa Aceh, bahasa Batak, ini bahasa daerahnya ya, bahasa daerah Aceh, bahasa daerah Batak, bahasa daerah Melayu Jambi, ya, bahasa daerah Mentawai, bahasa daerah Lampung. Nah, ini bahasa daerah. Setiap suku bangsa pasti bisa ya, karena ini bahasa daerahnya dipakai atau digunakan di lingkungan rumahnya ya. Jawa, di Pulau Jawa juga ada bahasa Badui. Ini suku Badui itu ada di Banten ya. Ya. Lalu suku Betawi, suku Jawa, suku Madura itu mempunyai bahasa daerah masing-masing ya. Bahasa daerahnya berbeda-beda. Bahasa daerah Badui, bahasa daerah Betawi, bahasa daerah Jawa, bahasa daerah Madura ya. Nah, bahasa Bali, kalau di Pulau Bali bahasa daerahnya ya bahasa Bali. Di Nusa Tenggara ya bahasa daerahnya mana? Apa? Sasa atau Sumbawa bahasa daerahnya ya. Di Pulau Kalimantan bahasa daerahnya ada bahasa daerah Bahau, Kayan dan Banjar. Di Pulau Sulawesi bahasa daerahnya yaitu bahasa daerah Bugis, Bobongko, Budung-Budung dan Batui. Nah, di Pulau Maluku itu bahasa daerahnya apa ini? Ambulu, Babar dan Buru ya. Di Pulau Papua apa bahasa daerahnya? Asmat atau bahasa daerah Dabu. Dan mungkin masih banyak lagi bahasa daerah yang ada di Indonesia ya. Namun bahasa ini ya mempunyai bahasa persatuan. Walaupun kita beda, misalnya Bu Guru Jawa, kamu Batak atau Padang atau mana, tapi kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia ya. Jadi bahasa daerah ini digunakan mungkin di lingkungan rumah ya, di lingkungan keluarga ya, itu kita menggunakan bahasa daerah. Namun kalau kamu di sekolah ya menggunakan bahasa yang resmi yaitu bahasa Indonesia ya. Papa kamu di kantor itu juga menggunakan bahasa yang resmi yaitu bahasa nasional kita, bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, membuat karya tentang keragaman bahasa daerah. Nah, ini contohnya nih anak-anak, nanti kamu buat ya, buat sama mama ya. Buku saku bahasa daerah. Nah, kamu siapkan kertas karton putih, alat tulis dan spidol warna-warni ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kamu baca ini. Siapkan karton berukuran panjang 50 cm, lebar 8 cm. Lalu lipatlah karton hingga terbentuk persegi panjang yang berukuran 10 kali 8 cm. Berikut. 2. Pada halaman awal kamu tulis namamu dan judul bukunya apa ya. Tentunya judulnya ya tentang bahasa daerah. Lalu 4. Tulislah informasi berupa bahasa daerah yang ada di sekitarmu ya, bahasa daerah yang ada di sekitarmu, ada Jawa mungkin ya, silakan sama orang tua ya. Lalu kamu sebelum ya. Lalu yang keempat, warnailah buku agar menarik ya. Setelah selesai, diskusilah hal ini dengan temanmu, dengan mamamu ya. Nah, nanti bukunya seperti ini. Silakan kalau mau coba ya, buat di rumah pasti bisa. Baik, kita lanjutkan. Masih pembelajaran 4, yaitu menjelaskan tindakan untuk mencegah punahnya bahasa daerah
ya. Bahasa daerah itu kalau nggak kita lestarikan lama-lama hilang begitu saja, ya. Apa tindakannya? Nah, ini tindakannya, ya. Menjelaskan tindakan untuk mencegah punahnya bahasa daerah, ya. Kita sebagai generasi penerus, ya, penerus bangsa, kita harus melestarikan tradisi leluhur, ya. Salah satunya adalah melestarikan bahasa daerah. Jika tidak dilestarikan, bahasa daerah dapat punah, ya, dapat hilang begitu saja. Jadi kita sebagai penerus bangsa nih, ya, harus sayang karena bahasa daerah itu sebagai kekayaan kita, budaya Indonesia, ya, yang memperkaya budaya Indonesia. Salah satunya adalah bahasa daerah. Untuk itu harus kita lestarikan, ya, kita gunakan baik di rumah, di pasar, ya, di lingkungan keluarga yang sama-sama satu suku, ya. Nah, itu kita menggunakan bahasa daerah kita. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, ya, salah satu penyebabnya adalah ketertarikan generasi muda mempelajari bahasa asing dibanding bahasa daerah, ya. Selain itu, sebagian generasi muda juga tidak mau menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang menyebabkan bahasa daerah itu akan punah, ya. Generasi muda, generasi penerus banyak yang mempelajari bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan lain-lain. Nah, selain itu juga pemuda-pemuda itu tidak mau menggunakan bahasa daerahnya dalam berkomunikasi, ya. Nah, ini penyebabnya. Baik, kita lanjutkan. Masih pembelajaran keempat, ya, menjelaskan tindakan mencegah punahnya bahasa daerah. Nah, ini mengadakan wawancara, yaitu tentang penggunaan bahasa daerah. Nah, wawancara itu paling tidak berapa orang anak-anak? Paling tidak 2 orang, paling sedikit 3 orang wawancara, ya. Kalau sendiri bukan wawancara. Nah, wawancara itu paling sedikit dilaksanakan sebanyak 2 orang. Satu narasumber, yang satu yaitu penanyanya, ya, yang mencari informasi. Nah, ini kamu siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Ini contohnya aja ya, anak, ya. Nah, apa yang dilakukan? Nah, pertama, wawancarilah guru. Kamu suruh mewawancari guru atau kepala sekolah atau karyawan yang ada di sekolah. Kamu guru-guru kita ada yang dari Jawa, ada yang dari Manado, Yudit, ya, Ambon, ada yang dari Sunda, ada yang dari Palembang, ya. Nah, misalnya Bu Nita dari Jawa Barat, Sunda. Bu Yudit misalnya dari Ambon, ya. Bu Wirni dari Palembang, ya. Bu Suci dari Jawa. Nah, kamu bisa wawancara, tanya-tanya kepada beliau semua. Ini kalau di sekolah begitu, Bu guru ajarinnya, ya. Jadi mengadakan wawancara pada guru atau kepala sekolah atau karyawan, ya. Lalu lakukan wawancara mengenai hal sebagai berikut. Nah, bagaimana penggunaan bahasa di daerah, di sekolah? Nah, kamu tanya, gimana penggunaan bahasa di daerah sekolah, di lingkungan sekolah maksudnya. Nah, biasanya kalau di lingkungan sekolah kita kan jarang menggunakan bahasa daerah, ya anak-anak, ya. Nah, kalau di kelas apalagi kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Kalau misalnya bahasa daerah di lingkungan sekolah, misalnya Bu Suci ngobrol sama Bu Budi, nah ini sama-sama Jawa, silahkan. Yang lain bagaimana? Yang lain lama-lama ngerti kalau kita ngobrol, ya, dengarkan misalnya, oh gitu ya. Nah, jadi teman yang lain mungkin mendapat pelajaran, oh bahasa daerah Jawa seperti itu, ya. Lalu yang kedua, penggunaan bahasa daerah di lingkungan. Bagaimana penggunaan bahasa di daerah
daerah lingkungan, misalnya lingkungan tempat tinggal kita ya. Kalau kanan kiri kamu sama lingkungannya dengan kamu, ya mungkin gunakan bahasa daerah. Nah, kalau tidak sama ya nggak bisa, nanti nggak nyambung ya, nggak bisa komunikasi kita ya. Lalu yang ketiga C, manfaatkan bahasa daerah dalam keseharian. Nah, kamu gunakan bahasa daerahmu misalnya di rumah sama mama, sama papa, atau dengan teman kamu yang sama-sama satu suku. Nah, pasti kamu akan bisa berkomunikasi ya. Kalau ada teman kita yang lain, nah kalau teman kamu mau belajar silakan ya. Nanti lama-lama teman kamu bisa berbahasa daerah kita. Begitu juga kalian ya, belajar bahasa daerah teman. Baik. Lalu yang D, manfaat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, manfaatnya apa? Banyak sekali manfaatnya ya. Dari suku-suku yang suku Jawa, Sunda, Batak ya. Nah, kalau kita bersatu, kumpul sama-sama teman di sekolah, nah kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa persatuan kita ya. Sebagai persatuan kita yaitu bahasa Indonesia. Nah, misalnya saat berkomunikasi dengan suku bangsa lain yang berbeda bahasanya, bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. Nah, bahasa Indonesia itu wajib semua bangsa yang ada di Indonesia, semua orang yang ada di Indonesia, yang ada dari Sabang sampai Merauke, wajib bisa menggunakan bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa daerah ya setiap suku pasti bisa menggunakan bahasa daerahnya masing-masing ya. Nah, untuk berkomunikasi antar suku kita menggunakan bahasa Indonesia. Oke, baik ya Nana ya, jelas. Lanjut. Menjelaskan tindakan untuk mencegah punahnya bahasa daerah ya. Nah, ini mengadakan wawancara tentang penggunaan bahasa daerah ya. Kamu mengadakan wawancara ya. Siapkan buku dan alat-alat tulisnya. Nah, lanjutannya tadi anak-anak. Setelah semua pertanyaan dijawab oleh narasumber, jawablah pertanyaan berikut. Lalu susunlah dalam bentuk laporan. Jadi kalau kamu tadi sudah wawancara seperti yang di atas tadi ya. Nah, kamu membuat laporan ya, setelah dijawab laporan kamu susun ya. Nah, apakah kesimpulan yang kamu peroleh dari hasil wawancara? Kesimpulannya apa tadi? Apakah penting bagi kita untuk melestarikan bahasa daerah? Kira-kira penting nggak anak-anak? Sangat penting ya. Kenapa? Karena bahasa daerah itu merupakan budaya kita ya. Yang memperkaya budaya kita salah satunya adalah bahasa daerah ya. Jadi jangan sampai punah, harus kita jaga. Lalu mengapa bahasa Indonesia juga perlu untuk tetap dipergunakan sebagai bahasa persatuan dan kesatuan? Sangat perlu, sangat penting, sebab untuk berkomunikasi antar suku bangsa yang ada di Indonesia. Ini wajib ya. Kita wajib bisa menggunakan bahasa Indonesia. Gunanya untuk berkomunikasi antar suku bangsa ya. Jadi kamu bisa pergi kemana-mana dengan menggunakan bahasa Indonesia ya. Baik, kita lanjutkan. Nah ini contoh lagu daerah dan asalnya ya. Nah, nama lagu daerah
1. Nah, ini bunga jumpa ya. Bungong Jumpa. Lagu daerah Bungong Jumpa. Ini asalnya dari Aceh ya. Lalu ada lagi lagu daerah Bolelebo ya. Yaitu asal daerah Nusa Tenggara Timur. Bolelebo. Lalu Apuse itu asal daerah dari Papua. Lalu Suwe Ora Jamu ya, lagu daerah Suwe Ora Jamu yaitu berasal dari Jawa Tengah. Lalu lagu daerah Ayam dan Lape ya, Ayam dan Lapoh. Lapoh apa lapeh ya, itu dari Sumatera Barat. Lalu ada lagi lagu Cici Periuk ya, asalnya dari Kalimantan Barat. Lalu 7 Ganrang Pakarena dari Sulawesi Selatan. Lanjutnya yaitu Injit-injit semut ya, berasal dari daerah Jambi. Nah, masih banyak lagi lagu daerah yang ada di negeri tercinta ini ya. Kamu bisa baca-baca lagi ya, lihat dari internet dan sebagainya. Silakan ya, silakan kamu baca-baca lagi lagu-lagu daerah. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita sampai ke pembelajaran 5 ya, itu dimulai dari halaman 26. Masih subtema 1, yaitu keragaman suku bangsa dan agama di Indonesia. Ya, lanjut. Nah, dan kelima, kita memiliki kelebihan yang berbeda dengan yang lain. Salah satu bentuk keragaman yang kita miliki adalah keragaman beragama. Ya, terdapat 6 agama di Indonesia dengan hari-hari besar keagamaan. Nah, ini sudah dipelajari ya anak-anak ya. Nah, Indonesia itu agama yang diakui adalah ada 6. Ya, ini lihat nih. Anak-anak bisa bermain bersama-sama walaupun mereka berbeda agama, berbeda suku ya. Tapi kita harus saling menghormati. Baik, kita lanjutkan. Nah, keragaman agama dan kebebasan beragama. Ya, agama apa saja? Di Indonesia itu ada Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, ya, Hindu, Buddha, Konghucu. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, setiap agama mempunyai kitab suci, ya, mempunyai tuntunannya. Misalnya Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran. Ya, kalau Kristen, baik Protestan maupun Katolik ini sama, yaitu kitabnya Alkitab. Ya, anak ya, Alkitab. Kalau Hindu, agama Hindu, kitab sucinya adalah Weda. Kalau Buddha, kitab sucinya adalah Tripitaka. Sedangkan Konghucu, kitab sucinya adalah Sihu. Ya. Nah, inilah kitab suci yang mengajarkan kepada umatnya masing-masing. Jadi kalian boleh milih agama, bebas kita memilih agama, ya. Nah, karena hak asasi manusia menurut keyakinan kamu. Kalau kamu yakin dengan Islam, ya pilih Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Nah, karena mempunyai kitab masing-masing. Nah, kitab ini tentunya mengajarkan kebaikan kepada kita, ya, sama. Ya, tujuannya sama, yaitu berbuat baik. Nah, setiap agama juga memiliki kitab suci yang berbeda-beda. Ya, kamu bisa baca tabel di atas. Nah, sebagai warga negara, kita harus saling menghargai orang lain, ya. Kita hargai, apalagi agama yang beda dengan kita, ya. Sikap inilah yang membuat bangsa Indonesia semakin bersatu dan tidak mudah terpecah belah, ya. Nah, kita harus saling menghargai, menghormatinya.
walaupun berbeda agama, berbeda suku, nah, berbeda kebiasaan. Lanjut. Oke, di sini ada nyanyian. Nyanyi pasti kamu udah bisa ya. Lagu Bangun Pemudi Pemuda ya, diciptakan oleh Asimanjuntak. Nah, jadi menyanyikan lagu daerah dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Tentu nanti suaranya akan bagus ya anak-anak ya. Kalau kamu tepat dengan tempo dan tinggi rendah nada. Nah, contohnya Bangun Pemudi Pemuda yang diciptakan oleh Simanjuntak ya. Lagu ini membangun dan mempertahankan persatuan dan kesatuan menjadi tanggung jawab kita bersama ya, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Kita sebagai generasi muda bangsa, penting bagi kita untuk memiliki sikap toleransi dan saling menghormati dalam menghadapi perbedaan yang ada ya. Walaupun berbeda suku ya, kita sebagai pemuda harus saling menghargai, menghormati. Makanya ada Asimanjuntak menciptakan lagu tersebut ya. Biramanya berapa? 4/4. Artinya nih setiap ketukan ini 4 ketukan, 1 2 3 4 ya, 1 2 3 4 1 2 3 4 ya. Ini dinyanyikannya dengan sederhana ya anak-anak ya, dengan sederhana. Jadi dengan teratur, nadanya teratur dan sangat sederhana. Biasanya dipakai pawai nada seperti ini. Baik, kamu nanti nyanyi sendiri ya anak-anak ya, pasti bisa. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau ini harus kamu pahami anak-anak ya. Bangun pemudi pemuda Indonesia. Tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa ya. Jadi ini syairnya ini harus kamu resapi, harus kamu hayati. Sudi tetap berusaha jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus. Pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Biar tingkah laku halus, hai putra negeri ya. Nah, ini syair ini harus kamu resapi ya. Pasti bisa kamu nyanyinya juga. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, apa sih tempo? Asalnya anak-anak ya, tempo itu apa? Tempo itu adalah kecepatan menyanyikan lagu yang dianjurkan oleh pencipta lagu. Nah, ini contohnya Largo, Andante, Moderato, Allegro, Prestissimo, dan masih banyak lagi tempo itu ya. Artinya apa? Largo artinya apa? Lambat. Andante artinya sedang, santai. Moderato lebih cepat dari Andante. Allegro riang dan cepat. Prestissimo sangat cepat. Ini tempo ya. Tempo, kecepatan nyanyian, ya, kecepatan menyanyikan lagu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita sampai ke pembelajaran 6. Ya. Ini cuma diringkas dan pelajaran yang sudah diajarkan tidak diringkaskan lagi ya anak-anak ya. Baik. Untuk pembelajaran 6 ya, kita sampai pembelajaran 6 masih subtema 1 yaitu keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Oke. Nah, setiap daerah di Indonesia itu memiliki lagu daerah. Nah, lagu daerah ini juga termasuk kekayaan budaya kita ya. Keragaman budaya ini semuanya termasuk kekayaan budaya di Indonesia. Nah, di setiap daerah Indonesia memiliki lagu daerah. Lagu daerah itu juga memperkaya keragaman yang ada di Indonesia. Ya, baik.
Nah, contohnya, nah nih contohnya di sini lagu apa anak? Yamko Rambe Yamko ya, ini sering dinyanyikan nih. Dulu Bu Yos nih yang nyanyi ya anak ya, di halaman tiap pagi ya. Itu nyanyian Yamko Rambe Yamko itu adalah berasal dari Papua ya, lagu dari daerah Papua ya. Ini biramanya 4/4. Nah, dinyanyikan dengan semangat ya. Kamu baca sendiri nih. Ini bahasanya, kalau bahasa daerah ini biasanya menggunakan bahasa daerah ya. Oke, nanti kamu bisa belajar ya anak-anak ya. Nah, ini ada lagi nyanyi lagu apa anak-anak? Bungeng Jumpa. Nah, lagu daerah ini ya. Ini lagu ini dari Aceh. Bungeng Jumpo. Bunga Jumpa ya. Dari Aceh. Nah, ini ada artinya ya. Artinya itu kalau nggak salah, setiap orang yang pergi dari negeri Aceh harus membawa nama harum ya, nama baik. Jadi setiap orang yang pergi dari negeri Aceh atau ya itu harus membawa nama baik seperti Bungeng Jumpa ya, bunga Bungeng Jumpa. Ini Aceh ya. Nah, dari Aceh seperti lagu ini sangat baik, sangat menarik sekali ya, karena ini kekayaan negara kita, kekayaan bangsa kita. Baik, itulah penjelasan Bu Guru ya, tematik subtema 1 pembelajaran 4, 5 dan 6. Dan sekali lagi ini hanya Bu Guru ringkas. Untuk lebih mengetahui, kalian harus banyak membaca sendiri ya di rumah masing-masing. Dan Bu Guru pesan untuk hari Senin besok kamu harus mengerjakan penilaian tengah semester, dan waktunya Bu Guru kasih waktu sampai jam 6 sore ya. Tidak boleh lebih dari jam 6 sore. Absen menggunakan baju seragam ya. Absen menggunakan baju seragam. Nah, baik. Selamat belajar ya anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.